Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dalam kondisi yang bersemangat. Dan jangan lupa selalu jaga kondisi dan imun tubuh kalian supaya nggak kena Omikron. Nah, mungkin sebagian di antara kalian sudah tahu ya, kemarin aku sempat membuat story dan juga memberikan clue ke kalian tentang kasus apa yang bakal aku ceritakan pada malam hari ini. Jadi, kasus yang bakal aku ceritakan pada malam hari ini adalah kasus kematian artis cantik yang bernama Tang Monida yang berasal dari Thailand, guys. Mungkin sebagian dari kalian tahu ya, si artis Tang Monida ini adalah artis yang cukup terkenal di negaranya, di negara Thailand sana. Dan pada tanggal 24 Februari 2002 kemarin ditemukan meninggal di Sungai Chao Phraya. Jadi ini salah satu sungai terbesar yang ada di Thailand sana. Seperti yang kalian tahu, pasti selalu ada konspirasi, selalu ada kejanggalan dan keanehan-keanehan dari kasus yang aku ceritakan. Gak usah berlama-lama lagi, hayo kita ikuti ceritanya. Check it out. Jadi di awal ini aku bakal menceritakan kepada kalian tentang profil Tang Monida, artis cantik dari Thailand yang ditemukan terbunuh atau tewas di Sungai Chao Phraya pada tanggal 24 Februari 2022 kemarin, guys. Tang Monida ini lahir pada tanggal 13 September 1984. Jadi kalau tahun ini berarti sekitar 37 tahun, guys, menuju ke 38 tahun. Tang Monida ini mempunyai nama asli Nida Pacharaveraphong. Dan dia ini sempat menamatkan pendidikan di College of Social Innovation Rangsit University. Karena memiliki wajah atau paras yang begitu cantik, si Tang Monida ini juga memiliki bakat dan juga kemampuan di depan kamera, sehingga mulai tahun 1998 Tang Monida ini ditawari menjadi bintang iklan. Pada tahun 2014 silam dia memutuskan kontrak kerjanya dengan Channel 7 setelah dia bekerja kurang lebih 11 tahun di sana, dan dia memutuskan untuk menjadi artis independen dengan merekrut seseorang untuk menjadi manajernya. Selama 24 tahun berkarir di dunia hiburan di Thailand, dia sudah membintangi sekitar 38 judul film, dan dia juga sempat menyabet beberapa penghargaan lokal. Meskipun si Tang Mo ini memiliki karir yang begitu cemerlang, tapi kisah cintanya itu nggak semulus karirnya, guys. Karena di tahun 2013 dia sempat menikah dengan seorang aktor yang bernama, jadi aktornya itu bernama Pakin Kamwilaisa. Tapi sayangnya pernikahan dia dengan aktor ganteng ini hanya bertahan 2 tahun aja. Jadi ceritanya dulu ketika dia gagal berumah tangga, jadi dia sempat depresi, dia sempat mau mengakhiri hidupnya dengan meminum obat tidur dengan dosis yang sangat besar, tapi untungnya dia segera dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya bisa tertolong, guys. Meskipun Tang Monida ini menikah 2 tahun dengan aktor tampan ini, tapi dia tidak memiliki anak, tapi justru si Tang Monida ini mengadopsi anak dari manajernya sendiri yang bernama Esther. Yang lebih mengagetkan lagi, guys, ternyata beberapa bulan sebelum kematiannya Tang Monida ini sempat membuat asuransi, di mana asuransi itu akan diwariskan kepada anak angkatnya yang bernama Esther tadi. Jadi si Esther ini tadi kan anaknya si manajernya Tang Monida. Tapi dengan Tang Monida diangkat menjadi anak, mereka tinggal bareng termasuk juga bersama manajernya itu. Jadi mereka bertiga ini tinggal dalam satu rumah. Lanjut aku bakal bahas tentang kronologi kematian dari Tang Monida. Jadi guys, pada tanggal 24 Februari 2022, Tang Monida ini berencana untuk melakukan sebuah sesi pemotretan slim suite. Jadi dia bersama dengan 5 orang temannya menaiki sebuah speedboat. Jadi guys, kelima orang teman dari Tang Monida ini, yang pertama itu adalah Gatik. Gatik ini adalah manajer dari Tang Monida. Yang kedua itu ada Wisa Patsan. Yang ketiga ada Nitas Job. Yang keempat itu ada Pur. Pur ini adalah pemilik dari speedboat. Dan yang terakhir itu bernama Robert yang merupakan pengemudi dari speedboat, guys. Jadi ceritanya pada waktu itu malam sekitar jam 10, si Tang Mo ini kan lagi nggak pakai jaket pelampung, dikarenakan dia memang berencana untuk photoshoot slim suite. Jadi jam 10 itu katanya dia kebelet buang air kecil, tetapi karena toilet di speedboat tersebut rusak, akhirnya si Tang Mo ini pergi ke belakang dari speedboat tersebut. Dia jongkok di bagian belakang dekat dengan mesin speedboat sambil memegangi kaki san, kemudian dia buang air kecil di situ. Tapi karena speedboat ini melaju begitu kencang dan akhirnya tersentak, yang mengakibatkan si Tang Mo ini jatuh ke dalam air. Jadi cerita dari teman-temannya si Tang Mo ini seperti itu, guys. Dan menurut kesaksian dari si manajernya si Tang Mo ini, dia tidak mengetahui kalau Tang Mo ini jatuh ke air karena dia sedang sibuk melihat sekeliling. Sedangkan si San ini tadi yang kakinya dipegangi sama si Tang Mo, dia nggak sadar karena dia lagi sibuk main HP katanya, guys. Ini kan kayak nggak masuk akal banget ya, itu alasannya. Tetapi ibu dari Tang Mo sendiri tuh nggak percaya, guys, kalau anaknya ini jatuh ke air dan nggak bisa nyelamatin diri.
karena sepengetahuannya ibunya, si Tang Mo ini jago berenang sejak kecil. Hasil otopsi itu menunjukkan bahwa di paha kiri bagian dalam kaki si Tang Mo ini terdapat luka yang dicurigai itu adalah luka akibat kena dari baling-baling speedboat guys. Sehingga itu yang menyebabkan si Tang Mo ini nggak bisa berenang dan nggak bisa menyelamatkan diri. Nggak mungkin banget si Tang Mo ini buang air kecil di tempat yang terbuka seperti itu. Misalnya kalau ada paparazzi, kalau ada wartawan atau apa, terus ada yang jepret, terus ada yang nyebarin, kan kayak gimana. Jadi alasan si Tang Mo buang air kecil di bagian belakang dari speedboat itu nggak masuk akal banget. Ini pernyataan dari ibu kandung dari Tang Mo. Kesaksian dari manajer Gatik yang mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa Tang Mo ini jatuh ke air, dan kenapa dia tidak langsung menolong si Tang Mo ketika dia tahu Tang Mo jatuh ke dalam air, alasannya karena dia nggak bisa berenang. Tapi pernyataan dari manajer ini menjadi sorotan netizen ini karena diyakini bahwa si manajer ini berbohong guys. Karena si manajer pernah mengupload video pada saat dia mengajari anaknya berenang, dan itu diupload di Instagramnya dia sendiri pada tahun 2018. Ini guys Pak, jadi pada saat itu sempat ditanyakan kepada 5 orang teman-teman si Tang Mo yang masih berada di dalam speedboat di mana persisnya posisi si Tang Mo ini jatuh. Sebagian dari teman-temannya Tang Mo ini menunjuk arah yang berbeda dan berlawanan guys. Jadi ini tuh benar-benar menimbulkan kecurigaan dan juga aneh banget. Masa iya sih mereka yang sama-sama satu speedboat ketika ditanya di mana posisi Tang Mo ini jatuh, mereka malah menunjuk ke arah yang berbeda dan berlawanan. Jelas-jelas ini menambah kecurigaan dari pihak kepolisian. Pada akhirnya jasad Tang Mo ini ditemukan setelah 38 jam pencarian, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 guys. Tubuh dari Tang Mo ini ditemukan oleh saudara laki-lakinya yang bernama Danyos Dejob, itu sekitar 300 meter dari dermaga. Beberapa kejanggalan juga ditemukan pada saat jasad atau jenazah dari Tang Mo ini ditemukan. Banyak pihak yang menyebut bahwa kondisi jasad dari Tang Mo ini tidak seperti kecelakaan, tidak seperti korban kecelakaan, namun seperti korban pembunuhan. Penyelidikan dan juga penelusuran polisi hingga saat-saat terakhir kemarin itu menemukan bukti-bukti lain, yaitu ditemukannya botol wine dan juga tas milik Tang Mo yang berada di Sungai Chao Phraya guys. Dan kabar terkini juga ditemukan rekaman CCTV, yaitu rekaman di mana keempat dari teman-teman Tang Mo ini sempat berkumpul bersama di sebuah pom bensin. Nggak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi mereka berempat berkumpul di sana. Tapi dalam rekaman tersebut tidak terlihat manajer dari si Tang Mo yang bernama Gatik. Dan diketahui si Gatik ini justru pulang dengan membawa ponsel dari si Tang Mo, juga membawa mobil dari si Tang Mo, dan dia beralasan bahwa dia pulang ingin berdoa supaya si Tang Mo ini cepat untuk ditemukan guys. Selain itu, kepolisian Thailand juga lagi menyelidiki video yang sempat direkam di HP sang manajer yang sempat menjadi viral di media sosial. Jadi di dalam video itu terlihat bahwa Tang Mo ini sedang minum anggur, sedang duduk, sedang minum anggur, kemudian sambil memainkan rambutnya. Sebagian dari warganet menyatakan bahwa gerakan tangan dari si Tang Mo ini adalah simbol atau kode permintaan tolong. Aku juga nggak ngerti gimana, cuma ketika aku ngelihat videonya sih aku rasa aku nggak paham ya gimana kodenya. Mungkin aja ya, namanya juga warganet kan, sering mengait-ngaitkan hal yang seperti itu. Di latar belakang video ini terdengar ada suara seorang laki-laki yang berteriak kayak gitu guys. Jadi si laki-laki ini belum diketahui siapa, tapi di dalam video tersebut itu terdengar bahwa laki-laki ini meneriaki entah siapa. Dia menyuruh, "Hei kamu, bawa temanmu ke sini, bawa temanmu itu ke sini," kayak gitu guys. Cuma kita masih nggak tahu itu suaranya siapa guys. Lanjut nih guys, hasil otopsi ini menunjukkan bahwa di paru-parunya si Tang Mo ini masih terdapat pasir. Ini artinya ketika si Tang Mo ini jatuh ke dalam air, dia masih dalam keadaan hidup guys. Bayangin ya, ini sedih banget ya, ketika itu mungkin kakinya lagi terluka, dia nggak bisa berenang, dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, tapi pada akhirnya si Tang Mo ini tewas guys. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa di kaki sebelah kiri, di paha bagian dalam itu terdapat luka. Jadi luka ini dicurigai adalah luka akibat baling-baling speedboat, tapi nggak tahu juga apakah luka itu didapatkan si Tang Mo ketika dia masih berada di atas speedboat. Ini juga masih menjadi pertanyaan guys. Lanjut nih guys, aku akan membahas beberapa fakta kematian dari si Tang Mo ini. Fakta yang pertama guys, diketahui bahwa speedboat yang digunakan Tang Mo Nida dan kelima orang temannya itu ternyata lisensinya itu kadaluarsa. Artinya sebetulnya speedboat ini tidak layak untuk dioperasikan karena lisensinya sudah kadaluarsa. Jadi kalau orang-orang kaya itu memiliki speedboat, mereka punya lisensi. Jadi kalau lisensinya habis atau kadaluarsa itu nggak boleh dipakai guys. Fakta yang kedua, pengemudi speedboat pada saat kejadian ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi speedboat guys. Jadi yang bernama Robert tadi itu sebenarnya tidak memenuhi syarat karena dia tidak memiliki surat izin mengendarai speedboat.
Fakta yang ketiga bahwa speedboat yang digunakan sempat ditukar pada saat hari kejadian guys. Ini menjadi pertanyaan banget dan tanda tanya di benaknya warganet. Kenapa speedboat yang digunakan pada saat kejadian itu sempat diganti? Apakah ada yang mereka sembunyikan? Apakah ada yang harus mereka hilangkan? Itu yang masih menjadi pertanyaan guys. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 tersangka. Jadi tersangka pertama itu adalah Pur. Pur ini adalah pemilik dari speedboat yang disebut-sebut sebagai tamu VVIP. Dan selanjutnya aku akan membahas kenapa disebut sebagai tamu VVIP guys. Tersangka yang kedua itu adalah Robert. Robert adalah pengemudi dari speedboat ini tadi. Mereka didakwa karena mengoperasikan kapal yang tidak sah dan juga kelalaian mengemudi tanpa memiliki SIM sehingga menyebabkan kematian. Fakta yang mengejutkan lagi guys, beredar di media sosial sekarang ini. Jadi beredar chat antara manajer si Gatik ini dengan Mr. X yang kita nggak tahu itu siapa. Si Gatik ini mengatakan penyesalannya karena mengambil job tersebut. Nah, selanjutnya aku bakal membahas tentang job apa yang dimaksud dan tamu VVIP apa yang aku maksud tadi guys. Teori yang pertama adalah si Tangmo ini meninggal dunia memang karena terjatuh dari speedboat seperti kesaksian dari 5 orang temannya guys. Teori yang kedua adalah Tangmo ini meninggal dunia karena dicekik oleh salah satu teman laki-lakinya guys. Jadi cerita yang beredar atau rumor yang beredar bahwa si Tangmo ini tewas karena dia menolak permintaan dari tamu VVIP untuk melayani nafsunya guys. Jadi tamu VVIP yang dimaksud di sini adalah pemilik dari kapal speedboat tersebut yang bernama Pur. Jadi dikatakan bahwa Pur ini termasuk salah satu orang yang berpengaruh dan orang yang punya nama lah di Thailand. Sehingga karena permintaannya itu ditolak oleh si Tangmo Nida ini, mungkin itu menyebabkan dia emosi, menyebabkan dia takut akan reputasinya terbongkar. Pada akhirnya dia mencekik Tangmo dan melemparnya ke sungai. Tapi rumor yang lebih mengejutkan lagi guys, dikatakan bahwa si Tangmo Nida ini tidak mengetahui deal-dealan antara manajer dengan si tamu VVIP. Jadi diketahui bahwa tamu VVIP ini sudah membayar sejumlah uang kepada manajernya si Tangmo Nida, yaitu si Gatik tadi, untuk bisa membawa Tangmo Nida ke sebuah tempat dan melayani nafsunya guys. Jadi si tamu Nida ini sama sekali nggak tahu deal-dealan antara manajer dengan si tamu VVIP, sehingga ketika dia di kapal itu dia menolak untuk melayani nafsunya si tamu ini, sehingga dicurigai pada saat itu si tamu ini dicekik dan dilempar ke air guys. Dugaan yang selanjutnya adalah si tamu Nida ini memang sengaja melompat ke dalam air untuk menghindari paksaan dari si tamu VVIP, dan ketika dia melompat itu dia terkena baling-baling speedboat yang mengakibatkan dia akhirnya nggak bisa berenang, tenggelam dan nggak bisa menyelamatkan diri guys. Hal terakhir yang mengejutkan dan juga mengagetkan banget nih guys, bahwa ibu kandung dari si Tangmo Nida ini telah menutup kasus dan juga memaafkan pelaku, yakni Pur, sang pemilik kapal, dan juga pengemudi speedboat yang bernama Robert tadi. Itu dikarenakan ibu kandung dari Tangmo Nida ini menerima kompensasi uang sebesar 30 baht. Itu sekitar 13 eman guys. Jadi si ibu Tangmo Nida ini memperhitungkan bahwa satu kali si Tangmo Nida main film itu kan dia bisa dapat 1 juta baht guys. Jadi dia memperkirakan Tangmo Nida ini bisa hidup gitu selama 30 tahun ke depan, sehingga dikalikanlah sama dia gitu guys. Jadi 1 juta dikali 30 tahun sehingga dia mendapat kompensasi sebesar 30 juta atau 13 miliar rupiah. Ini sangat disayangkan banget oleh banyak pihak. Kenapa ibu Tangmo Nida ini di saat kematian anaknya atau kematian putrinya lagi diselidiki oleh pihak kepolisian, dia justru memaafkan dengan alasan bahwa kedua pelaku ini yang paling sopan di antara yang lainnya, yang terus menghubungi beliau, yang terus meminta maaf dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut aku ya guys ya, namanya kita kehilangan seorang anak, kehilangan seorang putri, dan kita belum mengetahui akibat atau apa yang menyebabkan putri kita meninggal. Yang jelas kita nggak kepikiran untuk menerima uang kompensasi ya. Walaupun menurut aku sih pada akhirnya ya udahlah, terima-terima aja uang kompensasi itu, toh nggak ada ruginya juga. Tetapi seharusnya ibu Tangmo Nida ini nggak menutup kasus tersebut. Jadi itu tadi kasus kematian dari artis cantik yang berasal Thailand yang bernama Tangmo Nida. Aku harap cerita ini bisa menghibur kalian dan menambah koleksi cerita-cerita kriminal kalian. Kita harus tetap berhati-hati kepada siapapun juga, apalagi kepada orang-orang terdekat, karena kita nggak tahu. Biasanya orang terdekat itu yang paling bisa menyakiti kita guys, seperti kejadian yang dialami oleh Tangmo Nida ini. Oke, itu tadi video tentang kasus Tangmo Nida yang lagi happening banget. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih teman, dalam memilih sahabat. Dan aku harap kalian suka dengan video kedua aku kali ini. Walaupun masih banyak terdapat kekurangan, aku harap sih ini bisa menjadi tambahan referensi untuk kalian di waktu senggang kalian. Makasih banyak sudah mengikuti video aku kali ini, dan aku harap kalian tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan kalian supaya tetap sehat, supaya tetap bersemangat beraktivitas.
Dan aku harap kalian gak keberatan untuk klik tombol subscribe ya guys ya. Juga tombol like-nya, tombol share-nya. Juga boleh deh kalian tekan tuh loncengnya supaya setiap aku upload video-video baru kalian gak ketinggalan dan langsung nonton video aku. Makasih banyak ya guys ya. Please dong klik tombol subscribe please. Makasih banyak. Dadah.